lagi. Semua anak-anak ikut bernyanyi sambil tersenyum. Mana senyumnya? Ya. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia. Karena Tuhan Yesus Angkat dosaku, angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Biur, buang ke laut. Biur, buang ke laut. Oke, kita sudah bernyanyi bersama. Sekarang sikap doa yang baik. Yuk kita berdoa bersama-sama. Kita buka pertemuan APP kita pada siang hari ini dengan berdoa. Anak-anak siap ya? Siap, tutup mulut, tutup mata, tangan terkatup. Kita akan berdoa ya. Udah siap semuanya? Oh iya, anak-anak belum tahu ya tema kita hari ini ya. Temanya apa ya? Ada yang sudah tahu? Ada yang sudah tahu? Oh belum, tadi ya yang di depan tadi waktu anak-anak mulai tadi. Nah kemarin kita sudah belajar tentang melakukan sesuatu untuk orang lain. Melakukan sesuatu di masa pandemi ini susah atau mudah sih? Mengapa susah, mengapa mudah? Nah sekarang hari ini kita akan belajar dari Yesus tentang apakah susah sih untuk berbagi di masa pandemi ini. Nah, maka mari kita awali dengan berdoa bersama. Sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena di masa pandemi COVID-19 ini, Engkau memberikan kami kesehatan. Berkatilah kami, supaya kami boleh berbagi kepada sesama kami. Amin. Bapak Edward Michaelis, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang anak-anak silahkan melihat, ini ada cerita singkat dari teman-teman kita. Perhatikan baik-baik, ada apa ya? Yuk silahkan menyaksikan tayangan berikut. Oh, sebentar ya, ternyata masih ada yang ketinggalan, filmnya belum. Tapi anak-anak sudah siap belum? Kemarin sudah ini ya, sudah menabung ya, sudah di dompet dan di keranjang ya. Siapkan baik-baik. Nah, itu nanti kita untuk berbagi, kira-kira berbagi itu susah atau mudah ya. Siap, tunggu ya, ada sesuatu yang ketinggalan. Oke. Anak-anak di rumah bisa mendengarkan suara Suster? Bisa? Iya. Tadi Suster belum bertanya, apa kabar hari ini? Luar biasa, yes ya. Oke, sebentar sambil nunggu ya. Nanti filmnya bagus, perhatikan baik-baik, kira-kira itu baik untuk kita atau tidak, untuk anak-anak baik atau tidak. Kalau baik kita ikuti, kalau tidak baik kita tidak usah ikuti. Oke, sekarang siap ya, perhatikan baik-baik film berikut ini. Cak kue paling enak kalau dimakan masih hangat dan panas. Rasanya asin.
Aku kok jadi pengen googling ya. Asik, aku pengen banget. Sore-sore begini aku pengen lihat-lihat kayak yang di TikTok itu yang lagi viral. Aduh, aku mau cari di mana ya tempatnya ya. Oke, aku googling dulu. Akhirnya Susan pergi ke tempat penjual cakwe. Aku tahu tempatnya. Ternyata dekat. Wow. Halo, Pak. Halo, Nak. Bisa pesan cakwe, Pak? Oh, siap, Nak. Siap, Neng. Ini pas banget. Adonan dagingnya tinggal satu, Neng. Ini yang terakhir. Wah, terima kasih sekali, Pak. Bisa nggak, Pak? Saya pesen odadingnya 10. Cakwenya juga 10. Bisa. Duh, tapi cukup enggak ya? Adekku kan banyak. Papa mamaku juga suka. Nggak apa-apa. Biarin 10-10. Udah habis. Susan menunggu cakwenya dimasak dan ia melihat ke sekeliling. Wah, kok tampak sepi ya? Tidak ramai seperti biasanya. Ketika sedang duduk, ada seorang anak yang lebih kecil dari Susan ingin memesan odadingnya. Pak penjual mengatakan bahwa odadingnya sudah habis. Oh, ini sudah habis, Nak. Tinggal satu buat pesanan itu si Neng itu tuh. Ih, Bapak. Ini masih ada cakwenya. Kan itu baru digoreng juga loh, Pak. Ini pesanan orang, Neng. Sudah habis. Nggak kebagian cakwenya, Mama. Susan kebingungan melihat anak itu. Ia hanya membeli 10 dan 10 lagi untuk dia di rumah bersama adik-adiknya. Sehingga kalau akan dibagikan, Susan pasti akan mendapat jatah lebih sedikit. Tapi kalau nggak dibagikan, Susan juga nggak akan kebagian lagi. Wah, jadinya Susan nggak ngasih nih ke adik kecil tadi. Kasihan sih, tapi jatah adiknya, jatah papa mama, juga jatah Susan kurang. EGP, anak itu kok nangis lagian dia ikut-ikutan pesen. Udah, aku kan udah dapat, aku mau pulang. Nanti bisik adik-adikku nunggu. Udah, nggak mau tahu, biarin aja dia nangis. Lagian, biarin aku pulang. Baik anak-anak, setelah kita menyimak tayangan video tadi tentang susah atau mudah untuk berbagi, kita akan mendengarkan bacaan dari kitab suci. Silakan anak-anak menyimak agar bisa tahu melalui bacaan ini kita disapa apa oleh Tuhan dan bisa melakukan apa untuk sesama kita, ya. Bacaan kitab suci pagi ini diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 1 sampai dengan 4. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Ya, baik anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Iya. Coba dipin dulu ya yang punya nama Agustinus Purnomo. Silahkan kalian pin. Iya, tuh ada petunjuknya. Silahkan dipin. Baik. Nah, anak-anak yang terkasih, siapa di antara kalian yang tahu nih? Tadi kan kita sudah melihat video ya, atau kisah dari seorang anak yang beli odading. Lalu kemudian ada anak yang lain beli odading juga tapi udah kehabisan. Nah, lalu kemudian bacaan Injil yang tadi dibacakan oleh Bu Litwina, seorang janda miskin yang mau memberikan persembahan. Coba bedanya apa antara kisah yang membeli odading dan kisah janda miskin tersebut? Siapa yang tahu? Ayo, boleh angkat tangannya? Ya. Ada yang tahu? Boleh jawab. Apa bedanya tadi? Ya. Oke, ada? Oh iya, boleh, silahkan. Boleh? Keluarkan suaranya. Janda miskin lebih baik. Lalu? Wow, ya. Memberikan apa yang dia miliki walaupun kesusahan. Ini atas nama siapa? Oh, Kristabella Michelim. Oh, luar biasa. Kelas berapa Kristabella? Kelas berapa ini? Wow, hebat, luar biasa ya. Kelas 1 sudah bisa menjawab, luar biasa. Baik. Ada lagi, satu lagi boleh? Anak kelas berapa? Satu lagi, hebat. Terima kasih ya jawabannya ya, luar biasa ya. Baik, ada lagi? Satu lagi. Wah, yang satu lebih jahat ya. Ya, daripada si janda tersebut. Oke, baik. Baik anak-anak, terima kasih jawaban kalian. Sekarang Pak Puji mau tanya, kalian pernah nggak sih seperti tadi anak yang membeli odading nggak mau berbagi? Pernah nggak? Hah? Oh, pernah. Oh, ada yang tidak. Oke, baik anak-anak. Oh, tidak. Yang tidak baik sekali, yang sudah pernah. Nah, nanti kita mau belajar supaya hari ini kita sungguh-sungguh memiliki rasa berbagi yang tinggi kepada setiap orang, ya. Baik anak-anak yang terkasih, ternyata yang namanya membantu, berbagi itu kan membantu ya. Membantu itu nggak mudah loh. Nah, seperti anak tadi, dia nggak mau berbagi pasti ada alasannya. Betul nggak? Ya. Tetapi ketika ada orang yang mau berbagi, dia tidak berpikir tentang alasan. Nah, sekarang kita akan lihat dasarnya kenapa sih kita itu harus berbagi sama orang lain. Kenapa sih kita itu harus membantu sama orang lain? Yuk, sekarang kita lihat cuplikan film berikut ini tentang seorang Samaria yang murah hati. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya
dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu. Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, Pergilah dan perbuatlah demikian. Ya, baik anak-anak, mirip ya kisahnya tadi, penggabungan kisah anak yang membeli odading dan kisah janda miskin digabungkan jadi orang Samaria yang murah hati. Kita lihat tadi, ada yang membantu, ada yang tidak mau membantu. Siapa yang tidak mau membantu? Siapa yang tahu? Imam. Betul, ya. Ya, betul, ya. Imam dan Lewi. Tahu nggak imam itu siapa? Lewi itu siapa? Imam itu adalah pemimpin ibadah, ya, agama Yahudi. Jadi yang memberikan, yang membakar korban bakaran itu adalah seorang imam. Lewi itu yang ngurusin bait Allah, ya, yang mengurus bait Allah. Dua-duanya itu mereka merasa dirinya dekat dengan Tuhan. Tapi apa yang terjadi ketika melihat seorang yang terluka? Wah, ternyata mereka tidak mau membantu. Nah, kenapa mereka tidak mau membantu? Ada alasannya. Ya, kalau mereka memegang darah, kan banyak darahnya tuh. Jadi mereka akan merasa najis dan tidak diperkenankan untuk melakukan peribadatan. Ya, jadi ada alasannya. Nah, coba kita lihat orang Samaria. Orang Samaria itu dikucilkan oleh orang-orang Yahudi karena dianggap berdosa, kafir, dan lain sebagainya, tidak punya agama, ya. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang Samaria? Nah, apa yang dilakukan oleh orang Samaria? Mau membantu, ya. Nah, sekarang kenapa sih orang Samaria itu mau membantu? Siapa yang tahu? Ayo. Kenapa? Karena apa? Betul, karena dia itu berbelas kasihan. Itu dasarnya ya. Kalau kita mau membantu orang lain, berbagi kepada orang lain, yaitu belas kasih atau cinta kasih, bukan hal-hal yang lain. Ya, nah sekarang kita akan lihat ini adalah contoh yang konkret. Mungkin kalian udah pernah nonton film ini berkali-kali ya. Tapi ini adalah sebuah contoh yang sungguh-sungguh patut kita tiru. Kita lihat video berikutnya. Ya, ini orang biasa ya. Tuh lihat. Ya, biasa aja, dia nggak berpikir, bantu aja. Oke, sip. Tuh, sama hewan pun ikut membantu.
ya, lapar gitu, terus kemudian dikasih. Nah, nggak berpikir panjang ya, hanya dalam hatinya penuh belas kasih. Lihat, oke, penuh belas kasih ya, sampai orang-orang sekarang geleng-geleng kepala, kasih pisang kepada nenek-nenek. ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน Ya, setiap hari dia lakukan setiap hari. Dia tidak berpikir panjang, dia nggak marah-marah, dia bersuka cita melakukan apa yang menurut dia baik. Sampai uangnya juga mau habis tetap dia lakukan. Karena apa? Belas kasih. Lihat ya, dia nggak berpikir nanti mau jadi apa gitu ya, yang dikasihani itu ya, yang diberikan bantuan tersebut. เขาจะ Dia ไม่ได้ tidak อะไรเลย berpikir. ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก Oke, semuanya berlangsung begitu ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มาก adanya ขึ้น ya, merasa bersuka cita ya. Apa yang dia lakukan penuh dengan sukacita. Karena apa? Yang dia lakukan membantu orang lain itu dengan tulus. Ketulusan ini membuahkan hasil. Nah, anaknya sekolah, ya. Salah satunya adalah dari kebaikan orang tersebut. เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก Ya, mendapatkan ได้ pelukan, ในสิ่งที่เงิน senyuman, ซื้อไม่ได้ ya, kesetiaan dari anjing, lalu kemudian ได้โลก ini adalah ที่สวย buah งาม dari กว่าเดิม kebaikan. Ya, orang lain juga ในชีวิต ikut คุณ membantu karena อะไรคือ kebaikan สิ่งที่ ini. คุณต้องการมากที่สุด ไทยประกันชีวิต Iya, Cio di baik Kuanti. anak-anak yang terkasih, kenapa pemuda tersebut mau membantu? Kenapa coba? Karena apa? Belas kasih. Ya, karena belas kasih. Betul ya. Nah, jadi dia pemuda itu tidak pernah berpikir apapun nanti mau jadi apa, karena perasaan dia mau berbelas kasih, tergerak oleh belas kasih, maka kemudian dia mau membantu. Nah, itu kan hanya di iklan. Ternyata anak-anak semua ya, dalam kehidupan nyata juga ya, banyak orang telah melakukan itu kebaikan-kebaikan. Kenapa mereka melakukan seperti itu? Karena belas kasih. Yuk kita lihat, ini adalah video ya yang diambil ya secara tanpa sengaja ya, kebaikan-kebaikan yang orang lain lakukan. Baik, video berikutnya. Sama binatang pun berbuat baik ya. Ini nggak kenal ya. Binatang, kepada binatang aja berbuat baik. Kenapa dia mau melakukan itu? Aduh, kasihan, kedinginan tuh ya. Belas kasih. Yang menggerakkan dirinya berbuat baik adalah belas kasih. Ya, coba lihat. Wow, banyak orang-orang yang ikut mendorong mobil ya. Wah, banyak orang-orang yang baik. Luar biasa ya. Tuh, banyak sekali ya. Dan akhirnya berhasil. Ya, mereka melakukan itu karena belas kasih. Tuh ya, ada petugas yang memberikan minuman pada binatang.
belas kasih kepada siapapun, tidak hanya kepada sesama tapi juga kepada makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Ya. Nah, tidak ada yang menyuruh ya. Ini ya, tidak ada yang menyuruh ya. Ini inisiatif sendiri. Perbuatan yang baik ya, yang dilakukan dengan belas kasih itu akan dilakukan dengan inisiatif sendiri. Ini nggak kenal ya, dia nggak bisa makan sendiri. Ada pegawai restoran lalu memberikan menyuapi ya, nggak kenal loh ya, ini nggak kenal ya. Kenapa petugas itu atau pegawai tersebut melakukan itu? Karena berbelas kasih. Ya, ini ada lubang. Wah, mungkin ada orang yang ngelihat tapi tidak melakukan apapun. Bisa melukai seseorang. Bisa menyebabkan celaka untuk kendaraan-kendaraan yang lain. Nah, ada orang yang tergerak oleh belas kasih. Dia tidak mau orang lain itu celaka. Maka kemudian dia menutup ya got itu ya. Gak ada yang menyuruh ya. Perbuatannya tidak ada yang menyuruh. Tapi yang menyuruh adalah hatinya sendiri. Ya, ini ada seorang ibu yang kesulitan ya karena rodanya ada masalah. Ya, ada seorang pengendara motor ikut membantu ya roda yang bermasalah itu. Ada yang nyuruh tidak? Kenapa dia bisa melakukan itu? Karena belas kasih. Ya, ini juga ada mobil yang mogok. Ya, ini kenapa melakukan nggak kenal sama sekali ya, nggak kenal ya. Nah, ini ada kakek-kakek. Ya, ada kakek-kakek. Nah, orang lain nggak ada yang menolong. Nah, pemuda ini ya sampai digendong loh ya. Itu kakeknya bukan, itu tetangganya bukan, dia tidak kenal. Ini ada nenek-nenek, tidak ada yang berhenti ya, nggak ada yang berhenti. Ada seorang pengendara motor langsung memotong ya, dia potong, lihat ya, semuanya berhenti karena pengendara motor itu. Iya, baik anak-anak, luar biasa ya kebaikan-kebaikan yang orang-orang lakukan. Nah, kita juga bisa melakukan itu karena apa? Karena kita juga punya belas kasih di dalam hati kita. Oleh karena itu anak-anak, tumbuhkanlah belas kasih dalam hati kita. Bagaimana cara menumbuhkannya? Dengan merasakan kasih Tuhan itu sendiri. Nah, coba sekarang kamu ingat-ingat kebaikan-kebaikan Tuhan kepada kalian sendiri. Ya, apa yang Tuhan beri kepada kalian ya. Nah, ketika kalian merasakan kasih Tuhan, maka hati kalian pun akan penuh dengan belas kasih. Baik anak-anak, semoga kita semua anak-anak SDMBL terus-menerus mau membantu sesama kita karena hati yang penuh belas kasih. Tuhan memberkati. Amin. Untuk selanjutnya, ini ada tugas buat kalian. Oh iya, yang tugas yang kemarin itu silahkan isi dengan uang seberapapun yang kalian miliki. Ya, mau 100, 200 dan lain sebagainya. Nanti teknisnya akan diberitahu selanjutnya ya. Ya, ada dompet, ada keranjang, silahkan isi saja dengan uang. Nah, nanti akan diberikan video ya. Video nanti oleh wali kelas kalian masing-masing dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Ya. Nanti videonya seperti ini kurang lebih. Membuat kreativitas. Sekarang
Ya. Kita siapkan dulu bahan yang akan digunakan untuk membuat animasi atau kreativitas di pertemuan kali ini. Ya, Yang jadi buat pertama, jagung ya. Kita akan membuat kreativitas jagung ya, jagung berbagi. Nah, sekarang perhatikan bahan yang harus disiapkan yaitu kertas. Ya, baik, Nah, sekilas di sini saja. Kakak memiliki Nanti 4 yang buah gulungan-gulungan kertas itu yang punya kecil-kecil warna yang itu, berbeda. ya, Adik-adik nanti boleh ditulis pakai hal-hal warna apa saja yang sepunyanya membuat adik-adik kita di rumah takut ya. untuk Kalau berbagi punyanya kertas atau bekas takut kertas untuk koran membantu. atau kertas majalah itu Ya, juga boleh. lalu di daun-daunnya Tinggal itu adik-adik beri warna. adalah Nah, berikutnya ya, siapkan juga lem. kebaikan-kebaikan Di sini yang kakak pernah kamu punyanya double lakukan. tip, jadi Ya, menggunakan double tip. jelas ya. Yang daun-daun Kemudian itu kebaikan-kebaikan siapkan yang juga pernah kamu gunting. lakukan. Yang gulungan itu nanti kamu tulis hal apa yang membuat kamu takut untuk membantu atau takut untuk berbagi. Ya, nanti akan dibagikan videonya melalui wali kelas kalian masing-masing. Baik, sekarang kita akan lanjutkan yang berikutnya. Yang sebesar ini. Nah, kemudian digunting yang diperlukan sebesar ini kertasnya. Peneguhan. Tes. Masa aku juga? Halo anak-anak. Sudah banyak tadi ya film yang ditonton. Semoga banyak belajar tadi bagaimana berbelas kasih. Nah, anak-anak nanti tolong dituliskan ya di kertas kuning tadi yang kita membuat apa tadi? Jagung. Nah, ditulis hal-hal apa? Oh, saya malas. Ditulis di situ malas digulung. Saya malas membantu karena takut. Nah, ditulis takut. Nanti digulung-gulung di situ. Itu ya. Nah, setelah dituliskan nanti difoto. Di foto kita lihat, oh ternyata ada banyak hal yang baik, yang kurang baik yang tidak kita lakukan. Yang baik nanti bisa ditulis di daun. Di daunnya itu supaya lihat, oh ya, saya itu punya semangat berbagi karena saya punya kasih. Ditulis saya punya kasih di daun yang hijau tadi. Jelas anak-anak? Jelas semua? Beri jempol. Oke. Nah, baik. Semoga anak-anak ya, terima kasih. Semoga anak-anak bisa berbagi dan juga menuliskan hal-hal yang positif maupun yang negatif ya. Selamat mengerjakan. Nah, sekarang pertemuan kita sudah selesai. Kita tutup dengan doa. Sikap doa yang baik. Kita akan berdoa bersama yuk. Semuanya ya. Tutup mata. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang pertemuan APP ini. Jadikanlah kami sebagai alat-Mu untuk bisa menyalurkan berkat-Mu kepada sesama kami yang membutuhkan, terlebih mereka yang menderita dalam masa pandemi COVID-19 ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, terima kasih untuk pertemuan APP yang kedua kali ini. Anak-anak luar biasa karena semua membuka kameranya. Ya, senang tidak hari ini? Senang tidak? Iya. Oke. Kita jumpa lagi minggu depan ya. Semua siap ya? Oke, terima kasih. Selamat siang, Tuhan memberkati. Besok selamat berlibur ya. Oke. Dadah. Dadah, terima kasih. Ya, selamat libur besok.